Astagfirullahaladzim teh. Teteh kok ngomongnya kayak gitu sih teh? Aku tuh cuma niat buat ngebantuin Asma. Teteh jangan adu domba aku sama Asma. Mau ngapain lagi kesini? Keluar. Ini makanannya Asma belum habis. Aku masih mau ngasih makan Asma. Ayo Asma, dimakan lagi ya makanannya. Sial. Kalau aku biarkan Afifah ada di dekat Asma terus, bisa-bisa Asma ngoceh macem-macem dan bocorin rahasiaku. Kalau aku ini ibu kandungnya Rehan. Tapi lihat saja, kamu akan menyesal karena sudah coba mengusik ketenanganku. Asma, coba kamu inget-inget lagi. Semalam kenapa kamu teriak-teriak bilang kalau Teh Elis itu jahat? Oh iya, aku inget. Apa-apa? Coba kamu cerita sama aku. Kemarin AA mau beliin es krim. Tapi nggak boleh sama Umi, takut batuk. Padahal aku suka es krim. Kamu punya es krim nggak? Semalam Asma takut sekali sama Teh Elis. Tapi kok sekarang dia kayak lupa semuanya ya? Afifah, kamu kenapa sih maksa-maksa si Asma untuk berpikir? Kamu tahu nggak? Kalau dipaksa-paksa begitu, kalau otaknya nggak kuat, terus sakit makin parah, bagaimana? Nggak kasihan kamu? Teh Elis kayaknya ketakutan kalau aku tanya-tanya soal Asma. Pasti ada yang dia sembunyiin. Aku harus cari tahu. Diajak ngomong malah bengong. Kenapa? Enggak, Bah, aku cuma ngajak Asma ngobrol kok. Kamu berani ngebohongin Abah? Hah? Afifah, pergi. Keluar. Maksud kamu tanya? Abah. Kamu tuh kenapa sih? Tadi si Asma tuh udah mau sembuh. Sekarang gara-gara sama kamu, kambuh lagi penyakitnya. Kenapa sih kamu? Ampun, Abah, ampun. Mau kemana kamu? Diam. Mau kemana kalian? Kalian tidak boleh masuk. Ini urusan suami istri. Kalian tidak berhak ikut campur. Tapi Teh, saya tidak akan membiarkan Abah nyiksa Afifah lagi. Seperti kemarin, dia panas, demam. Itu karena disiksa sama Abah. Enggak, saya tidak akan biarkan itu untuk terjadi lagi. Wah, Umi bener. Kita nggak boleh ngebiarin Abah bertindak keterlaluan. Kamu mau kalau Afifah disiksa terus sama Abah? Udah makanya diam, gak usah ikut campur. Udah pergi. Enggak Teh, saya nggak akan pergi. Saya akan tetap di sini. Selalu saja kamu ya, bantah omongan saya. Kesel weh. Wah, ini bukan yang kebantah. Yuk kita masuk ya, Em. Maaf ya, Wak. Abah tuh nggak ngerti loh sama kamu. Abah beliin perhiasan, kamu jual. Abah beliin baju, Abah kasih duit. Masih aja kamu nggak nurut. Masih aja kamu ngelawan. Kamu maunya apa sih? Hah? Maunya apa? Abah, hentikan Abah. Hentikan. Jangan sakitin Afifah. Mami nggak usah ikut campur deh. Kamu tuh memang bener-bener ya, gak bisa diatur. Gara-gara wae. Udah dilarang, masih juga nekat masuk. Afifah, berdiri Afifah. Umi udah deh, jangan ikut campur ah. Kamu mau apa? Hah? Mau lawan Abah lagi? Ya. Mau lawan apa? Asep, jangan coba-coba ya mukul Rehan. Teteh kenapa belain Mas Rehan banget sih? Padahal Teteh itu kan hobinya nyiksa. Tapi gila Mas Rehan selalu aja dibelain. Udah. Semuanya keluar. Umi, ayo.
Diam. Kamu jangan pergi. Kamu abah hukum. Kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu cuma boleh makan sekali sehari. Abah jangan dong, Abah jangan kayak gitu. Alah, udah diam. Umi. Ya Allah. Semoga Umi nggak apa-apa ya. Umi harus cepat sembuh. Umi nggak apa-apa, Aa. Umi tuh beruntung punya anak seperti Rehan yang selalu melindungi dan menjaganya Umi. Umi, Rehan yang beruntung punya ibu seperti Umi. Ibu yang mengajarkan Rehan untuk bersabar, untuk kuat menghadapi segala cobaan. Harusnya Rehan bicara itu ke aku, bukan ke Marwah. Kalau bapaknya Rehan gak ninggalin aku, pasti aku tidak akan berpisah dengan Rehan seperti ini. Lebay pisan. Baru luka begitu aja. Umi, maaf. Rehan harus pergi ke kafe, soalnya ada kerjaan yang harus dicek. Rehan tinggal dulu ya Umi ya. Assalamualaikum. Umi, Ningsih, hari ini Umi ada tausiah nggak? iya ada Umi. Yuk kalau gitu kita berangkat aja. Assalamualaikum. Tolong buka pintunya, tolong. Jangan. Kasihan Kak Afifah, kasihan Wak. Kasian. Ini perintah abah kamu. Biarin aja dia di dalam. Gak usah dibukain, tidak usah dikasih makan sampai nanti malam. Wah ya Allah, kalau Kak Afifah sakit gimana? Biarin aja. Berani ngebantah uang? Mau buat telepon abah? Iya. Ngapain? Mau ngapain ke dia? Pergi. Pergi. Ya Allah. Hana, tolong bukain Hana, tolong bukain Kak Afifah Hana. Ikut gua. Gak usah ngurusin dia. Ikut. Tolong bukain pintunya. Tolong bukain pintunya. Aku haus. Ya Allah, Asma makasih ya udah bukain pintunya. Afifah, masuk. Nggak mau. Masuk abah bilang, masuk. Afifah, tunggu. Asma, ini gara-gara kamu. Istri abah lari tuh. Afifah! Dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad, Rasulullah bersabda, seandainya aku perintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka aku akan perintahkan istri-istri untuk sujud pada suaminya. Karena aku telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istrinya. Umi, bagaimana hukumnya bila ada suami yang berbuat kasar pada istrinya? Apakah istrinya berhak untuk meninggalkannya? Aku harus kemana lagi nih? Nanti kalau aku ditangkap sama Abah, habis deh aku pasti sama Abah. Afifah! Tunggu! Afifah! Afifah! Ya Allah, itu ada masjid. Aku kesana aja deh. Asep! Kejar atuh! Cicing wae. Ayo! Eta,
KDRT itu sudah ada di dalam hukum Islam. Seorang istri diperbolehkan minta cerai dari suaminya kalau suaminya tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama 4 bulan berturut-turut dan melakukan dosa besar seperti berzina, berjudi, mabok-mabokan, dan tidak punya itikat baik untuk memperbaiki dirinya. Dan KDRT itu dilakukan secara terus-menerus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, apa aku juga bisa bercerai dari Abah? Karena selama ini aku juga mendapatkan KDRT dari Abah, Umi. Bukannya perempuan itu madunya Umi Marwah? Iya betul. Aku butuh keadilan, Umi. Karena selama ini aku nggak pernah dapat keadilan. Apa jalan keluar dari semua ini, Umi? Hei, Afifah, ayo kita pulang. Umi, tolong aku, Umi. Aku udah nggak mau disiksa lagi sama Abah. Makanya pulang. Abah, nggak mau. Abah lepasin. Lepaskan istri Abah. Abah nggak boleh kasar sama istri Abah. Iya benar Abah. Artinya Abah jangan lepasin. Dia itu istri saya suaminya. Saya dong berhak menghukum istri saya yang salah. Enak aja. Ibu-ibu, tolong ibu-ibu. Saya udah nggak mau disiksa lagi sama Abah, ibu-ibu tolong. Makanya dengan lari aja capek teteh mencari kamu. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma menghukum dia, itu aja. Tapi suami juga nggak boleh semena-mena sama istrinya. Iya betul. Suami punya hak untuk menghukum istrinya kalau istrinya tidak taat pada dia. Ya Allah, aneh banget dah ibu itu. Emang? Umi, bagaimana pendapat Umi sebagai ustazah menanggapi kasus ini? Umi pasti ingat sama Abah yang suka mukulin Umi sama Afifah. Umi masih diem aja ya. Terus gimana tuh? Gimana mau bilang sama orang lain? Jamaah pasti nggak akan percaya lagi sama Umi. Iya betul ibu. Kasihan istrinya. Apa yang dilakukan Abah itu salah. Abah tidak punya hak untuk memukul istri. Seorang suami itu seharusnya justru menyayangi istrinya. Tapi kita semua lihat kan bagaimana Abah memperlakukan Afifah. Nah, mulai malam ini Afifah akan tidur sama Umi. Dan akan ada di bawah perlindungan Umi. Sampai Abah tuh berubah. Sep, udah, mendingan kita pulang. Ngapain di sini? Kalau ngotot juga kan, nanti mereka lapor polisi. Udah tunggu aja di rumah. Udah. Pergi juga abahnya. Makasih, Umi. Hebat ya Umi ya. Sudah berani mempermalukan Abah di depan orang banyak. Bener-bener hebat Umi. Abah jangan ngomong kayak gitu ke Umi. Diam! Sekarang alasan Abah kayak gitu apa? Mas Rehan, ini semua karena Umi ngebelain aku. Umi cuma nyuruh aku tidur di kamar Umi malam ini, tapi Abah nggak terima. Apa yang Umi lakuin itu bener, Bah. Malam ini Afifah tidur sama Umi. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga Abah, nggak ada urusan sama kamu. Ya Rehan tahu. Tapi Rehan anaknya Umi. Jadi kalau Abah mau nyiksa Umi ataupun Afifah, Rehan nggak akan segan-segan ngebela mereka. Meskipun Rehan harus korbanin nyawa. Rehan, ini urusan rumah tangga Abah, nggak ada urusan sama kamu. Kamu jangan ikut ngomong. Sep, udah. Biarin aja dia tidur sama-sama tuh. Nanti kalau keadaannya udah tenang dah, baru kamu bujuk dia tidur sama kamu. Tak gitu. Ya udah. Sekarang kamu sama Umi aja. Makasih ya Mas Rehan. Rehan, terima kasih ya udah nyelamatin kita.
Kenapa? Apa yang kamu takutin? Ada AA di sini. Nggak ada yang berani nyakitin kamu. Ada apa sayang? Apa yang bikin kamu takut? Tolong Umi, Asma takut. Tolong! Hei! Mau kemana kalian? Mau kemana? Kerja. Kerja! Asma itu bukan tontonan. Pergi. Sep. Asep teh bade ka mana? Asep mau lihat keadaan Asma teh. Gak usah. Si Asma teh lagi histeris. Nanti kalau lihat kita berdua, wah, bisa-bisa dia ngaco tak ngomongin lagi yang kemarin. Teh bahaya. Udah gak usah. Mendingan kita liatin aja dari sini. Ya, takutnya memang begitu ya teh. Ntar begitu ngeliat kita, dia ingat lagi waktu kita lagi ngobrol berdua. Ya teh nggak?